tengah hamparan tanah Pasundan yang subur, hiduplah seorang putri raja yang memesona, bernama Dayang Sumbi. Suatu hari, ia memutuskan untuk meninggalkan kemewahan istana dan memilih hidup sederhana di sebuah desa. Ditemani oleh satu-satunya makhluk yang setia mendampinginya, seekor anjing yang gagah, si Tumang. Di gubuknya yang sederhana, Dayang Sumbi menghabiskan hari-harinya dengan menenun. Hingga suatu ketika, alat pintal kesayangannya jatuh. Karena rasa malas yang mendera, ia tanpa pikir panjang mengucapkan sebuah janji yang mengubah segalanya. Dengan penuh keyakinan, bibirnya berucap, "Siapa saja yang mau mengambilkan alat pintalku, kalau dia perempuan, akan kujadikan adik, tapi kalau dia laki-laki, akan kujadikan suamiku." Betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat si Tumangnya mengambil dan menyerahkan alat pintal itu kepadanya. Meski terkejut, ia tak bisa ingkar janji. Apalagi setelah mengetahui bahwa si Tumang ternyata adalah seorang pangeran yang dikutuk menjadi anjing. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Beberapa tahun kemudian, lahirlah putra mereka, Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang lincah dan gemar berburu di hutan. Dan seperti ayahnya, ia selalu ditemani anjing kesayangannya, si Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi tiba-tiba sangat ingin makan hati rusa. Ia meminta Sangkuriang memburunya. Pergilah Sangkuriang ke hutan, ditemani si Tumang. Namun, setelah seharian mencari, mereka tak menemukan satu pun rusa. Sangkuriang mulai putus asa, dan hari pun mulai gelap. Dalam keputusasaan itu, mata Sangkuriang tertuju pada si Tumang. Sebuah pikiran buruk terlintas di benaknya. Ia memutuskan untuk mengganti hati rusa dengan hati anjing kesayangannya sendiri. Tanpa ia ketahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya, Sangkuriang mengambil hati itu dan pulang ke rumah dengan perasaan berat. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan hati itu pada ibunya. Dayang Sumbi langsung memasak dan memakannya. Setelah itu, dengan santai Dayang Sumbi bertanya, "Di mana si Tumang?" Dengan berat hati, Sangkuriang menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Dayang Sumbi marah besar. Kemarahannya tak tertahankan. Ia langsung mengambil sendok nasi dan memukul kepala Sangkuriang hingga terluka. Sangkuriang pun pergi meninggalkan ibunya dengan perasaan sedih. Bertahun-tahun Sangkuriang mengembara, berusaha melupakan rasa sakit dan kemarahan ibunya. Ia juga memanfaatkan waktu itu untuk menimba berbagai ilmu kesaktian. Sangkuriang kini tumbuh menjadi pemuda gagah. Setelah merasa cukup, ia memutuskan untuk pulang. Namun, ia terkejut melihat desanya sudah berubah total. Saat berjalan-jalan, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik di tepi telaga. Karena terpesona, ia langsung melamar wanita itu. Lamaran Sangkuriang langsung diterima. Ternyata, wanita cantik itu adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi, yang dikaruniai wajah awet muda oleh dewa. Mereka sama-sama jatuh cinta dan berencana menikah. Suatu hari, Sangkuriang pamit hendak berburu. Sebelum pergi, ia meminta calon istrinya itu untuk merapikan ikat kepalanya. Dayang Sumbi terkejut sekali ketika melihat ada bekas luka di kepala Sangkuriang. Ia bertanya, "Kenapa ada bekas luka di kepalamu, Kakanda?" Sangkuriang menjawab, "Ini luka dari ibuku. Dia memukul aku dengan sendok nasi." Sangkuriang melanjutkan cerita bahwa ia membunuh anjing kesayangannya dan memberikan hatinya untuk sang ibu. Mendengar cerita lengkap itu, keyakinan Dayang Sumbi semakin kuat. Pemuda gagah ini adalah anaknya yang dulu pergi. Dengan sedih, Dayang Sumbi berkata, "Kamu anakku, dan aku ibumu. Tidak mungkin kita menikah." Sangkuriang tidak percaya dan tetap bersikeras ingin menikahinya. Untuk membatalkan niat Sangkuriang, Dayang Sumbi memberinya syarat yang sangat berat. Ia mau menikah, asalkan Sangkuriang
bisa membuat telaga besar dan perahu di atas bukit hanya dalam waktu semalam. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang langsung mulai bekerja. Dibantu ribuan jin, ia membuat telaga dan perahu itu dengan cepat. Merasa yakin bisa menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, Dayang Sumbi diam-diam mengintip. Ia terkejut. Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syaratnya sebelum fajar tiba. Dayang Sumbi tak hilang akal. Ia langsung meminta bantuan warga desa. Ia menyuruh mereka menggelar kain sutra merah di timur kota, agar kelihatan seperti fajar. Ketika Sang Kuryang melihat warna merah di timur, ia mengira hari sudah pagi. Ia langsung berhenti bekerja. Ia marah dan kesal sekali karena merasa gagal. Karena kesal, Sang Kuryang menjebol bendungan yang sudah ia buat, dan banjir besar pun merendam seluruh kota. Tak hanya itu, ia juga menendang perahu yang sudah susah payah ia buat. Perahu itu terbang melayang dan jatuh tertelungkup. Konon, perahu yang ditendang Sang Kuryang itu berubah menjadi gunung besar yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Dan telaga besar yang ia buat menjadi danau indah yang kini menemani gunung itu. Kisah Sang Kuryang ini bukan sekadar cerita tentang asal-usul gunung, tapi cerminan penting bagi hidup kita. Pelajaran utamanya ada 3. Hati-hati dengan janji, jangan simpan rahasia, dan kendalikan amarah. Pertama, dari Dayang Sumbi, kita belajar untuk berhati-hati saat berucap janji yang keluar karena malas, seperti janjinya menikahi siapapun yang mengambil alat pintal, punya kekuatan mengikat yang bisa mengubah takdir. Dayang Sumbi terpaksa menikahi si Tumang karena kata-katanya sendiri. Kedua, pentingnya kejujuran dalam keluarga. Dayang Sumbi merahasiakan identitas si Tumang sebagai ayah kandung Sang Kuryang. Kerahasiaan ini menciptakan kebodohan fatal yang membuat Sang Kuryang membunuh ayahnya sendiri. Jelas, rahasia besar. Meski niatnya baik, hanya akan menuntun pada bencana. Terakhir, dan yang paling dramatis, adalah tentang konsekuensi amarah yang meledak. Dayang Sumbi yang marah langsung memukul kepala anaknya, membuat Sang Kuryang pergi dan memicu tragedi pernikahan sedarah di masa depan. Lalu, Sang Kuryang yang marah karena merasa dicurangi, melampiaskannya dengan menjebol bendungan dan menendang perahu. Amarahnya tidak hanya merusak hidupnya sendiri, tapi juga menghancurkan desa menjadi banjir dan mengubah perahu menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.